Pada awalnya teknologi yang ada di bidang otomotif tergolong sangat sederhana, setelah itu muncul teknologi power window. Pada dasarnya power window menggantikan tenaga manusia dengan motor listrik. Penggunaan kontrol elektronik tidak hanya berhenti di transmisi otomatis saja, kontrol elektronik juga digunakan untuk mengatur kerja berbagai sistem keselamatan di kendaraan, contohnya adalah ABS, EBD dan BA. Anti-lock braking sistem ABS. ABS berfungsi untuk mencegah roda-roda terkunci saat panik brake. Pengereman darurat atau mendadak. Apabila roda-roda terkunci, kendaraan cenderung selip dan sulit dikendalikan. EBD berfungsi mendistribusikan tekanan pengereman secara proporsional ke semua roda. Perlu kalian ketahui, semakin berat beban di suatu roda maka dibutuhkan gaya pengereman yang lebih besar. BA berfungsi untuk menambah gaya pengereman meskipun pedal rem hanya diinjak sedikit, terutama saat pengereman mendadak. Sistem BA mampu membaca perpindahan kaki dari pedal gas ke rem. ABS, EBD, dan BA adalah contoh penerapan teknologi elektronik pada sistem keselamatan aktif kendaraan bermotor. Pembaharuan teknologi mekanis menjadi teknologi elektronik untuk menanamkan fitur baru pada kendaraan. perkembangan teknologi Elektronik paling baru yang mulai banyak digunakan di mobil adalah pemakaian radar dan kamera. Sebagai contoh, berikut ini dijelaskan teknologi apa saja yang ada di dalam radar dan kamera. 1. Collision Mitigation Brake System. 2. Lane Keeping Assist System. 3. Road Departure Mitigation System. 4. Adaptive Cruise Control. 5. Auto High Beam. Fitur ini berfungsi mengurangi dampak akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Ketika komputer mendeteksi potensi terjadi benturan, maka secara otomatis komputer akan membantu melakukan pengereman. Fitur ini berfungsi untuk menjaga mobil tetap berada pada lajurnya. Fitur ini mengandalkan kamera untuk mengidentifikasi posisi mobil terhadap marka jalan. Fitur ini berfungsi mengembalikan kembali posisi mobil ke lajur semula jika komputer mendeteksi mobil telah keluar lajur, misalnya pengemudi mengantuk dan kemudi berubah posisi tanpa sepengetahuannya. Berbeda dengan cruise control biasa, adaptive cruise control mampu menyesuaikan kecepatan mobil secara otomatis sesuai dengan kecepatan mobil di depan. Fitur ini berfungsi untuk mengubah posisi lampu jauh menjadi lampu dekat jika berpas-pasan dengan mobil lain. Lampu jauh sangat cocok digunakan pada jalan yang kurang terang, namun cenderung menyilaukan. B. Kendaraan listrik dan otonom. Salah satu hal yang paling membedakan kendaraan bermotor zaman dahulu dengan saat ini adalah konsumsi bahan bakar yang semakin efisien. Kapasitas mesin juga relatif mengalami penurunan dengan tujuan untuk penghematan bahan bakar. Salah satu kendaraan ramah lingkungan yang cukup berhasil pengembangannya adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik mulai banyak digunakan, selain itu kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi. Ada beberapa macam kendaraan listrik antara lain sebagai berikut. 1. Battery Electric Vehicle, BEV. 2. Hybrid Electric Vehicle, HEV. 3. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. 4. Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV. Kendaraan listrik murni merupakan kendaraan bermo yang sumber tenaganya murni menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik ini didapatkan dari baterai yang tertanam di kendaraan.
Kendaraan yang menggunakan dua motor sekaligus, yaitu motor pembakaran dalam dan motor listrik. Pada umumnya motor listrik pada HEV digunakan untuk membantu kerja motor pada bensin seperti saat akselerasi. Plug-in hybrid electric vehicle PHEV pada dasarnya memiliki komponen dan cara kerja yang sama dengan HEV. Contoh PHEV yang dipasarkan resmi di Indonesia yaitu Mitsubishi Outlander PHEV. Full Cell Electric Vehicle FCEV merupakan kendaraan listrik yang menghasilkan tenaga listrik dari fuel cell. Fuel cell menggunakan hidrogen yang Direaksikan secara kimiawi untuk menghasilkan tenaga listrik.